Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, siapa yang tahu istilah pohon kehidupan atau pohon seribu manfaat? Istilah ini sangat melekat dengan pohon yang satu ini ya. Ya, pohon kelapa. Semua bagiannya yang bisa kita manfaatkan ini membuatnya disebut sebagai pohon serbaguna. Mulai dari akar, batang, daun, hingga buahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang, ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, manusia tidak bisa terlepas dari tanaman dan pepohonan, karena dari pepohonanlah oksigen dihasilkan. Sahabat Hikmah, kelapa dalam bahasa Inggris disebut coconut. Berasal dari istilah koko yang artinya kepala. Hal ini karena bentuk buahnya yang menyerupai tengkorak kepala. Wah, benar juga ya sahabat. Di negeri kita pohon kelapa banyak sekali bertumbuhan. Banyak yang mengolahnya menjadi sajian yang lezat dan nikmat. Contohnya seperti es kelapa segar yang satu ini. Bikin ngiler di pagi hari aja nih ya. Kalau mau bikin es kelapa segar ini, bahan yang dibutuhkan gak susah kok sahabat. Kita cuma butuh kelapa, buah-buahan segar, sirup, dan biji selasih. Simpel banget kan? Potong-potong buahnya, kemudian tuang sirup ke dalam gelas. Masukkan buah dan daging kelapa. Dan ini dia nih sahabat, segudang manfaat dari daging kelapa yang bisa kita rasakan. Kandungan seratnya bagus untuk pencernaan. Lemak di dalam daging kelapa bisa menjaga kesehatan usus kita. Senyawa MCT-nya juga bisa meningkatkan fungsi otak kita. Jadi, ini sangat baik bila dikonsumsi oleh pengidap gangguan memori otak. Nah, setelah itu, jangan lupa tuangkan air kelapanya ya. Wah, seger banget nih. Pantes saja minuman ini sangat cocok di saat cuaca panas atau berkeringat. Air kelapa bisa dijadikan sebagai isotonik alami loh. Kandungan elektrolitnya bisa menggantikan cairan tubuh kita yang hilang. Terakhir, tinggal kasih es batu dan biji selasih. Pas banget nih diminum sekarang. Bikin weekend tambah seger deh. Sahabat Hikmah, sangat disayangkan kalau kita tidak memanfaatkan tumbuhan yang banyak hidup di pesisir ini secara maksimal. Masyarakat paling sering mengkonsumsi kelapa, diminum dan dimakan dagingnya begitu saja. Padahal masih ada lagi loh olahan kue yang bisa kita nikmati dengan kelapa ini. Ini dia klaper tart. Kue khas Manado ini sudah ada sejak zaman Belanda loh. Rasanya yang manis dan lembut membuatnya disukai banyak orang. Apalagi kalau disantap dalam keadaan dingin. Nikmat pastinya ya sahabat. Kalau ingin makan klaper tart, nggak perlu susah payah cari kesana sini. Sahabat bisa bikin sendiri kok di rumah. Pertama, kita larutkan dulu tepung maizena dengan air. Kemudian masukkan kuning telur dan vanila bubuk. Kita pindah ke adonan baru ya. Campur air kelapa dan susu kental manis. Ketika sudah merata, baru nyalakan kompor dan masak hingga mendidih. Kita masukkan deh larutan maizena tadi dan margarin. Aduk sampai benar-benar mengental seperti ini. Terakhir, tinggal kita taruh mangkok dan beri topping sesuka hati. Biasanya topping yang digunakan yaitu kismis dan bubuk kayu manis. Tapi sahabat Hikmah boleh kok kalau ingin menambahkan yang lain. Kandungan gizi dalam kelapa memang sangat baik buat kesehatan. Baik kelapa muda maupun kelapa tua. Nutrisi dalam kelapa tua memang lebih tinggi dibandingkan kelapa muda. Hal ini karena semakin tua umurnya, jumlah kandungan air dan dagingnya pun akan semakin lengkap dan maksimal. Tapi bukan berarti kelapa muda rendah gizi ya. Sahabat Hikmah, banyak manfaat yang bisa kita petik dari kelapa. Bagaimana menjadi pribadi yang bermanfaat bagi seluruh umat, membawa keberkahan bagi manusia lain, dan bukannya keburukan. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah yang dirahmati Allah, Masya Allah ya. Ada berita menarik yang dibaca pada
Kali ini berita tentang cerita orang yang banyak memberikan manfaat kepada sesama. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah, saya teringat dengan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Tabrani, bahwa Nabi SAW menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Ini bisa menjadi pegangan buat kita, karena ternyata sebaik-baik manusia itu ukurannya ini adalah yang mampu memberikan manfaat terbanyak kepada manusia yang lain. Jadi kita melihat diri kita, kira-kira keberadaan kita ini memberikan kebaikan buat yang lain ataukah memberikan keburukan buat yang lain. Ya, ini selaras juga dengan filosofi kelapa ya. Karena ternyata keberadaan kelapa itu ya, pohonnya, buahnya, akarnya, daunnya itu semua memberikan manfaat kepada mereka-mereka yang ada di sekitarnya. Nah, kita juga bercermin dari kelapa itu. Maka sebenarnya itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Keberadaan kita di muka bumi ini harus mampu untuk memberikan manfaat. Itu yang terpenting. Jadi kita lihat profesi kita. Kalau profesi kita saat ini apa? Lihat agar profesi kita memberikan manfaat kepada yang lain. Kita tinggal di mana, lihat agar kita juga bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Insya Allah, kalau kita mampu memberikan manfaat yang terbaik, maka kita akan menjadi manusia terbaik. Sahabat hikmah, bicara tentang pohon kehidupan, kelapa bukan hanya bermanfaat bagi kesehatan manusia saja. Dia memiliki banyak kegunaan lainnya, seperti kelangsungan hidup kita, tidak terkecuali sabut kelapanya. Sabut kelapa yang berasal dari serat-serat kelapa ini seringkali dianggap remeh. Padahal kalau kita manfaatkan dengan baik, bisa menghasilkan kerajinan cantik asal Medan, seperti yang satu ini. Lukisan dan miniatur ini berbahan dasar sabut kelapa loh. Wah, kok bisa ya jadi kerajinan seunik ini? Nah sahabat, untuk membuat lukisannya, kita perlu menyiapkan alat-alatnya dulu ya. Kita buat pola atau sketsa yang akan dilukis. Lukisan sabut kelapa ini minimal berukuran 50 x 75 cm. Setelah sketsanya jadi, sahabat tinggal memberikan lem kayu. Lalu kita siapkan sabut kelapanya dan gunting sesuai kebutuhan. Kita taburkan deh di atas sketsa yang sudah dibuat. Taburkan sesuai komposisi gambar yang sudah dibuat ya. Sahabat, membuat lukisan ini membutuhkan waktu yang lama loh, sekitar 4-5 hari. Untuk harganya pun tergantung dari tingkat kesulitan gambar yang diinginkan konsumen. Semakin sulit teknik melukisnya, maka harganya pun akan semakin mahal. Contohnya lukisan ini nih, harga termahalnya mencapai 5 juta rupiah. Masya Allah. Selain lukisan, ada lagi nih satu kerajinan lainnya. Kerajinan ini butuh tingkat konsentrasi yang tinggi. Ini dia, miniatur sabut kelapa. Wih, gemesin banget ya. Untuk membentuk satu miniatur kecil saja butuh sekitar 3-4 sabut kelapa. Tapi kalau sudah jadi cantik seperti ini, nilainya jadi berkali-kali lipat. Miniatur sabut kelapa ini dibanderol mulai dari Rp75.000 sampai Rp500.000. Sabut kelapa yang biasanya kita biarkan atau bahkan kita buang begitu saja, ternyata bisa jadi produk dengan nilai jual tinggi ya. Bisnis ini ternyata sangat menguntungkan karena bahannya mudah didapat dan juga murah. Bahkan ini juga bisa membantu meningkatkan perekonomian warga juga. Sahabat hikmah, banyak sekali cara untuk memanfaatkan pohon serbaguna ini. Manusia disertai akal dan pikiran, mengharuskan kita berpikir bagaimana memanfaatkan sesuatu hingga titik nolnya. Jangan biarkan hal itu menjadi mubazir atau terbuang sia-sia. Isi Mbak, ada apa nih? Colenaknya ada? Ada ya? Oke deh, colenak satu sama minuman yang seger ya. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah, Masya Allah ya, kita pesan colenak nih tadi barusan. Karena colenak itu kan tape digoreng, terus di atasnya ada kelapa. Nah, kita mau bahas colenaknya dan bahas kelapanya. Memang di zaman Nabi SAW tidak dijumpai kelapa secara langsung gitu. Tetapi ada pohon yang dia itu punya kemiripan dengan kelapa. Ini hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar nih.
ketika Nabi SAW kala itu sedang bersama dengan para sahabatnya, Nabi menyampaikan pertanyaan, wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang bisa menjawab? Pohon apa yang dia itu tidak gugur, tidak mati, kecuali memberikan manfaat yang banyak kepada manusia? Maka para sahabat bingung kala itu. Ibnu Umar mau jawab gitu, ini pohon kurma nih. Tapi kok kayaknya nanti mungkin ada pohon-pohon di gurun pasir gitu ya. Maka di antara sahabat ada yang menjawab, lalu Nabi tersenyum dan melengkapi jawaban. Ketahuilah bahwa pohon yang aku maksud itu adalah pohon kurma. Pohon kurma itu pohon yang baik. Dan seorang muslim keberkahannya itu seperti pohon kurma. Karena pohon kurma mampu untuk memberikan manfaat dari ujung sampai ujung. Dari akar sampai dengan pelepahnya. Berarti mirip dengan kelapa. Makanya ketika ada permisalan tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah dalam surah Ibrahim itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan seperti permisalan pohon yang akarnya itu menjulang atau akarnya itu menghujam ke dalam dan pohonnya itu menjulang ke angkasa, memberikan manfaat kepada siapapun yang mendekatinya. Sekali lagi mudah-mudahan kehidupan kita orientasinya berkah dan berkah itu mampu menebar kebaikan untuk sesama. Ya, ada? Nah, ya, makasih ya. Oh ya. Waduh, warna-warni nih. Ya, makasih. Sahabat Hikmah, tahu nggak kira-kira ini lagi pada ngapain? Wah, mengupas kelapa menggunakan kayu atau bambu tajam seperti ini membutuhkan energi khusus ya. Tapi lihat tuh sahabat, kulit kelapanya langsung terlepas dengan cepat. Kali ini kita akan membuat minyak kelapa atau VCO. Kelapa yang sudah dikupas tadi harus dibelah dan dipisahkan antara tempurung dengan dagingnya. Selanjutnya kita parut daging kelapa, lalu campurkan dengan air. Kita aduk dan remas hingga santannya keluar. Lalu saring ampasnya. Masukkan santan ke dalam wadah, diamkan selama 2 jam. Kita tunggu hingga santan terbagi menjadi 2 lapisan. Lapisan atas adalah krim santan, sedangkan lapisan bawahnya adalah air. Kita pisahkan krim santan dan air dengan sedotan seperti ini ya. Kita ambil krim santannya saja. Krim santan yang sudah kita ambil masih harus didiamkan lagi selama 12 jam sahabat. Nantinya ia akan menghasilkan 3 lapisan. Lapisan pertama VCO, lapisan kedua santan, dan lapisan ketiga adalah air. Kita ambil lapisan atasnya saja kemudian disaring ya, agar menghasilkan minyak kelapa yang murni. Wah sahabat Hikmah, minyak kelapa murni atau VCO sudah jadi nih. Bisa kita konsumsi langsung atau digunakan sebagai pengobatan luar. Sahabat Hikmah, banyak orang merasakan manfaat minyak kelapa. Tidak terkecuali wanita yang satu ini, Fatimah Az-Zahra. Atau yang biasa dikenal dengan nama Fatimah adalah pengusaha minyak kelapa murni. Brand yang diberi nama Batrisya ini diambil dari nama putri ketiganya. Pembuatan VCO yang ia geluti merupakan titik balik dari segala kisah kelamnya dulu. Wanita yang merupakan anak pertama dari 6 bersaudara ini berasal dari keluarga kurang mampu. Saya itu dari kondisinya dulu yatim miskin yang hidupnya di panti asuhan, bahkan sering kelaparan. Yang pernah saya ceritakan sampai saya tidur di atas kardus itu adalah ketika saya punya uang tinggal sekian ratus ribu, mau bayar kosan, ada teman sebelah kosan yang baru melahirkan, hampir terusir dari kosannya. Padahal baru melahirkan, akhirnya, "Fat, pinjemin uang dong," katanya kan. Saya kalau pergi dari kosan, anak bayi saya gimana? Saya kan sebetulnya hanya punya uang untuk bayar kosan aja. Tapi saya merasa saya lebih kuat daripada ibu dan bayi ini. Akhirnya uang cuma segitu, saya pinjamkan, tapi akhirnya bukan pinjam ya, karena saya tinggalkan gitu. Ini nggak usah dipinjam, pakai aja buat bayar kosan. Saya keluar dari kosan dan sejak itu beberapa malam saya
tidur beralaskan kardus, beratapkan langit seperti itu di gelap gulitanya ibu kota dan maha baiknya Allah. Allah jaga saya. Preman-preman bertato, bau alkohol dan sebagainya, itu mereka baik sama saya. Jadi ketika hati kita baik, insya Allah deh, Allah pasti kasih orang baik di sekitar kita. Berbagai ujian ia hadapi. Tidak punya tempat tinggal, Fatimah harus pontang-panting ke sana kemari untuk mempertahankan kehidupannya. Ia sempat merintis usaha kursus bahasa, namun mengalami kehancuran. Ujian semakin menyapanya. Singkat cerita, Fatimah mengidap penyakit kanker rahim. Dokter pun menyarankan untuk operasi pengangkatan rahim. Tapi apa daya, karena keterbatasan biaya, ia tidak mampu melakukan operasi itu. Mbak Trisya ini dimulai dari cerita saya sakit seperti yang pernah saya ceritakan di berbagai media lainnya. Saat itu saya sakit, saya berobat dengan herbal-herbal yang ada. Dari kelapa yang jadi virgin coconut oil Mbak Trisya, kemudian daun binahong, rumput mutiara, umbi dewa dan sebagainya. Seperti itu, kemudian booming. Pada saat itu untuk tidak ada biaya untuk pengobatan, sehingga saya obatinya dengan herbal-herbal tadi. Dan alhamdulillah karena kesembuhan itulah saya sampaikan di berbagai media online. Kalau dulu zaman-zamannya blog seperti itu ya, alhamdulillah orderan tinggi tanpa modal karena sistemnya pre-order. Banyak yang minta dibuatkan, mereka yang modalin, kemudian saya produksi dari situ sampai sekarang alhamdulillah sebesar ini. Sahabat hikmah, Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuan mereka. Begitu juga dengan Fatimah. Justru dari penyakitnya sendiri, ia bisa bangkit dan merintis usaha VCO. Khasiat dari VCO yang selama ini ia rasakan sendiri, kini ia sebarkan melalui bisnisnya. Usaha yang sudah memasuki tahun ke-11 ini menjadi saksi perjuangan hidupnya. Kini Fatimah sudah memiliki ratusan karyawan di pabriknya. Meski begitu, ia tidak pernah merasa tinggi hati. Ia tetap berpegang teguh pada tujuan utamanya, yaitu membantu banyak orang. Karena sekarang ada mungkin ratusan ribu orang terbantu perekonomiannya di Batrisya ini. Bahkan pada saat saya lelah, manusia kan ada masanya jenuh ya, lelah. Suami saya mengingatkan saya, Umi dulu tujuannya apa? Apa yang membuat Umi lari pontang-panting pengen sukses? Karena ingin membantu banyak orang yang kesulitan seperti Umi dulu. Gitu. Nah sekarang Umi udah mampu membantu banyak sekali orang. Terus Umi capek, sedangkan masih banyak orang yang butuh supportnya, butuh jalan nafkahnya dan sebagainya. Kalau Umi capek, Umi istirahat. Nyantai aja dulu, tapi ingat-ingat tujuan Umi, tujuan hidup Umi, sesuatu yang bikin Umi bahagia itu apa? Usaha yang ia rintis pun tidak hanya berfokus pada VCO saja. Banyak bahan herbal lainnya seperti lidah buaya dan pohon bidara. Ia pun selalu menjaga kualitas produknya sehingga benar-benar bisa dirasakan khasiatnya bagi banyak orang. Ketika kita fokus pada kebaikan banyak orang, maka Allah akan selalu berikan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalau di hati kita fokus pada kebaikan banyak orang, bahkan ketika kita jatuh, tapi hati kita masih tetap fokus pada kebaikan banyak orang, maka begitu Allah angkat, pintu-pintu rezeki pun tidak ada orang yang mampu membendungnya. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu itu berbuat baik, maka berbuat baik itu akan berbalik padamu. Dan kalau kamu berbuat buruk, maka keburukan juga akan balik kepadamu.
Jadi ya, belajar dari kelapa ini, dia mampu memberikan kebaikan, lalu kesan mereka yang menikmatinya juga akhirnya baik. Kita juga begitu. Ya, bagaimana kita senantiasa berperilaku baik. Termasuk pelajaran juga dari sini, bagaimana kelapa keberadaannya itu tidak meninggalkan kemubaziran. Dari akar ya, sampai ujung itu kan selalu bisa dimanfaatkan gitu. Tidak ada yang hilang begitu saja. Ya, ini kita juga bercermin. Dalam hidup kita juga bagaimana kita mampu untuk bisa memanfaatkan apa yang ada pada kita sehingga tidak ada yang mubazir. Usia kita tidak mubazir, waktu kita tidak mubazir, harta kita tidak mubazir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sampaikan dalam surat yang sama, dalam ayat yang ke-27, bahwa innal mubazirina kanu ikhwana syayatin, bahwa perbuatan mubazir itu termasuk bahagian daripada temannya syaitan. Jadi bismillah, kita lihat keberadaan kita, mudah-mudahan keberadaan kita tidak ada sedikit pun yang mubazir dan mampu untuk bisa memberikan kebaikan kepada sesama. Mudah-mudahan hari ini kita mampu untuk terus menggali hikmah dan menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.